Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fadi Arkan Muhtasimi dengan NIM C24012411057. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan seminar hasil dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, dengan judul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Selar Kuning, Salariides leptolepis, George Cuvier, 1833, yang ditangkap di Selat Sunda. Indonesia merupakan negara kepulauan dan juga negara maritim yang memiliki perairan yang cukup luas. Maka dari itu, aspek perikanan dari Indonesia itu sangat berpotensi. Nah, maka dari itu kita menggunakan ilmu biologi perikanan yang mempelajari berbagai aspek kehidupan ikan, mulai dari ikan itu menetas, hingga tumbuh, dan hingga mati. Selat Sunda adalah salah satu perairan yang ada di Indonesia yang juga berpotensi karena menjadi tempat sumber pencaharian bagi berbagai nelayan. Sampel ikan dari penelitian kami adalah ikan selar kuning, yaitu ikan pelagis kecil yang memiliki ciri-ciri unik, yaitu garis kuning di sepanjang tubuhnya dari bagian kepala hingga ekor. Untuk waktu dan tempatnya, praktikum ini kami lakukan pada tanggal 30 Agustus sampai 20 September 2025 pada Laboratorium Biologi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Dan untuk praktikum analisis data itu kami lakukan pada tanggal 4 Oktober 2025 hingga 8 November 2025 di ruang kelas MSPI Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Berikut adalah prosedur yang kami lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada prosedur pertumbuhan di mana kami mengambil berbagai sampel dan mengawetkannya dengan menggunakan formalin 10%. Selanjutnya pada prosedur reproduksi kami menyiapkan berbagai alat dan bahan dan membagi gonad menjadi 3 dan kami akan menghitung jumlah telurnya. Selanjutnya pada reproduksi kedua kami akan melihat jumlah telur dan diameter dari telur itu sendiri di bawah mikroskop. Sedangkan untuk prosedur makanan ikan kami mengambil bagian isi dari lambung dan usus ikan untuk diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya ini adalah analisis data. Analisis data kami dibagi menjadi 3, yaitu pertumbuhan ikan, ada distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, dan faktor kondisi. Lalu untuk analisis data reproduksi ikan, ada nisbah kelamin, indeks kematangan gonad, dan fekunditas. Lalu untuk makanan ikan, ada bagian terbesar atau IP, ada luas relung, dan tumpang tindih, dan juga panjang usus relatif. Masuk ke hasil dan pembahasan. Pada grafik DFP ini bisa kita lihat bahwa nilai tertinggi itu ada pada selang kelas 124 hingga 131. Dengan nilai terendahnya ada pada selang kelas 176 hingga 186. Lalu pada grafik HPB dapat dilihat bahwa hasil yang kami dapatkan secara total itu adalah allometric negatif, sedangkan pada jantan dan betina itu adalah isometrik. Selanjutnya masuk ke bagian pertumbuhan, dapat dilihat pada ketiga grafik FK ini bahwa nilai tertinggi itu ada pada bulan Juli, sedangkan nilai terendah ada pada bulan September. Selanjutnya pada hasil reproduksi dapat kita lihat juga bahwa TKG yang mendominasi itu ada pada TKG 4, pada bagian grafik jantan itu ada TKG 4, dan pada betina itu juga ada TKG 4 dan 1. Selanjutnya pada grafik IKG kita bisa lihat bahwa nilainya itu berbanding lurus antara IKG rataan dengan tingkat kematangan gonad. Jadi semakin tinggi tingkat kematangan gonadnya, semakin tinggi juga IKG rataannya. Selanjutnya untuk bagian fekunditas kita bisa melihat bahwa pada hubungan panjang dan fekunditas itu tidak terlalu berpengaruh, bisa dilihat dari nilainya yang cukup kecil. Sedangkan pada hubungan bobot dan fekunditas itu lebih berpengaruh antara bobot ikan dan fekunditas dari ikan itu sendiri. Lalu untuk nisbah kelamin, kami mendapatkan hasil bahwa pada setiap bulan dan berdasarkan hasil totalnya bahwa nisbah kelamin dari ikan selar kuning di Selat Sunda ini itu tidak sama rata. Dan mengapa pada bagian total ini padahal angkanya sama antara jantan dan betina, tapi kami mendapatkan nilai tidak rata, itu adalah karena pada setiap bulannya proporsi jantan dan betinanya itu tidak sama. Dan hal ini juga didukung dari nilai X-hit yang lebih besar dari nilai X-step. Selanjutnya pada grafik diameter telur kita bisa mendapatkan hasil
bahwa ikan selar kuning di Selat Sunda ini itu memijah secara total spawner, karena di sini hanya ada satu puncak. Baik, masuk ke hasil makanan, dapat kita lihat dari ketiga grafik indeks preponderance ini bahwa makanan utama dari ikan selar kuning itu adalah Pleurasigma. Dapat dilihat dari gambar dari grafik total ini maupun grafik jantan dan grafik ikan ini, bahwa pada ketiga grafik ini makanan utama ikan itu adalah Pleurasigma. Lalu dari tabel luas velung kita bisa melihat bahwa nilai BI itu adalah pada ikan jantan adalah 4,2942, nilai betina itu adalah 7,0219, dan untuk nilai BA itu adalah 0,1318, dan untuk betinanya adalah 0,2409. Jadi nilai BI ini menunjukkan variasi dari makanan ikan selar. Selanjutnya kita bisa melihat juga dari tabel tumpang tindih ini bahwa nilai CH itu adalah 0,3119. Jadi hal ini menunjukkan bahwa persaingan antara ikan selar itu tidak terlalu tinggi. Lalu pada tabel persamaan volume makanan dan panjang total itu dapat kita lihat pada ikan jantan adalah 0,2%, ikan betina adalah 1,5%, dan pada totalnya itu adalah 0,7%. Lalu kita mendapatkan hasil juga bahwa ikan selar yang kami teliti ini adalah termasuk ke dalam ikan omnivora menuju karnivora. Baik, kesimpulan dari penelitian kami ini adalah bahwa pertumbuhan ikan selar kuning itu menunjukkan kondisi yang baik dan pada pola panjang dan berat yang masih stabil. Lalu nisbah kelamin dari jantan dan betina pada dalam kondisi yang tidak seimbang, karena bisa kita lihat sendiri tadi itu dari periode waktu ke waktunya itu tidak seimbang. Selanjutnya, betina memiliki fekunditas dan potensi reproduksi yang lebih tinggi. Lalu jenis makanan didominasi oleh pakan tertentu, pada kasus kami ini adalah Pleurasigma dengan variasi antar jenis kelaminnya. Lalu panjang usus relatif menunjukkan bahwa ikan cenderung memakan organisme yang berukuran kecil. Selanjutnya, untuk saran penelitian kami ini adalah penelitian ikan selar kuning perlu diperluas dengan mengumpulkan sampel yang lebih banyak dan bervariasi, baik dari ukuran ikan, musim penangkapan, maupun lokasi perairan, supaya gambaran pertumbuhannya lebih akurat. Variasi ukuran yang lengkap, mulai dari juvenil hingga dewasa, diperlukan agar dapat memperoleh gambaran pertumbuhan yang lebih tepat. Aspek reproduksi seperti fekunditas, diameter telur, dan tingkat kematangan gonad juga perlu diteliti dengan lebih detail untuk memahami pola pemijahan di alam. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis makanan dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk memastikan bahwa pola selektivitas dari ikan selar kuning itu benar-benar konsisten pada berbagai ukuran dan musim. Baik, sekian presentasi saya, seminar hasil kelompok 2. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.